Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Sobat Gemilang, selamat pagi. Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang ini berada di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungkidan Danurejo, Kabupaten Magelang. Dan kali ini akan membahas topik yang menarik, Bye-bye Low Back Pain, dengan narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Mbak Laksmini Widyastuti, fisioterapi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Laksmini Widyastuti, apa kabar? Kak, bukan Laksmini ya? Oke, salah nih. Tapi panggilan akrabnya Mbak Dias kan? Iya betul, Dias. Ini namanya agak berbeda ya. Iya betul. Tapi ada di Widyastuti itu ya? Iya, di Widyastuti. Oke, kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, dan kali ini akan membahas topik yang menarik, Bye-bye Low Back Pain. Low back pain Ya. selama sampai kelar nanti ya pastinya. Oke, siap. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya di sesi kali ini, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Bisa juga Anda yang bergabung di live Instagram dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan siaran kali ini disiarkan secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, hari ini kita bahas sesuatu yang sering banget dianggap remeh, tapi kalau udah kena, ampun deh. Buat berdiri aja susah, buat duduk susah. Apa itu? Nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, katanya 80% dari kita itu bakal ngalamin hal ini. Ya minimal sekali seumur hidup lah ya. Kira-kira bener gak sih? Langsung aja kita tanyakan ke Mbak Dias. Mbak Dias, Ya, bener gak yang barusan Kalista omongin? betul, kebanyakan orang memang seperti itu. Wow. Karena low back pain ini kan kita salah ngangkat junjung aja bisa kecetit. Kayak gitu. Oke. Salah kasur juga bisa bikin low back pain. Oke. Apalagi yang ibu-ibu melahirkan itu pasti banyak yang kena low back pain. Oke. Boyokan gitu ya kan? Ya, biasanya kita manggilnya boyokan. Oke. Iya. Tapi by the way, LBP atau low back pain ini sendiri ini sebenarnya apa sih? Apakah semua rasa sakit di punggung itu bisa disebut dengan LBP ini sendiri, Mbak Iya. Dias? Jadi low back pain ini kan dibagi ada banyak ya Mbak. Low back pain kan nanti kalau cuman ini saya sakit boyo, nah ini bisa dikatakan low back pain. Tapi setelah kita periksa ternyata dia hanya cuman ototnya kenceng, nanti ternyata di rongsen dia bisa ada pengapuran, ada penggeseran. Nah ini nanti udah beda diagnosa. Oke. Low back pain-nya udah lebih ke menjuru. Jadi nanti lebih spesifik untuk terapi-terapinya kayak gitu. Oke. Bisa dijelaskan nggak nih mungkin atau gejala yang terjadi ketika kita merasakan dari tulang punggung bawah itu rasanya nyeri seperti itu? Ya biasanya kalau low back pain itu ya nyeri. Contoh misalkan bangun tidur kok mau bangun susah, terus ada nyeri di punggung, mau berdiri nggak bisa, jadi lebih nahan, jadi kayak jongkok kayak gitu, bungkuk-bungkuk maksudnya kayak begitu. Oke. Tapi kalau misalkan udah sampai kesemutan ya ini udah warning banget ya. Jadi kayak
mungkin udah ada ke saraf kejepit kayak gitu. Oke. Jadi harus pemeriksaannya lebih lanjut karena kalau saraf kejepit ini dibiarkan, ini bisa sampai kedua kaki ini lemas, Hmm. bahkan bisa sampai nggak bisa jalan. Wow, parah banget sampai kayak Iya, gitu ya. betul. Apalagi karena udah sampai geser, Mhm. kayak gitu itu lebih parah. Oke, nah secara anatomi sendiri bagian apa aja sih yang ada di punggung bawah kita? Kenapa area ini sangat rawan ngalami nyeri kayak gitu, Mbak Iya, Dias? betul. Jadi gini, eh, di dalam anatomi itu kan tulang-tulang semua ya Kak. Ada bantal sendi, tulang, bantal sendi, tulang. Nah, ada ligamen di mana di ligamen 3, 4, 5 itu tuh ligamen yang paling tipis. Makanya kita bisa bergerak untuk rotasi-rotasi. Mhm. Nah, di situ yang paling sangat rawan terkena low back pain, HNP atau bulging. Mhm. Kayak gitu. Oke, terus kayak gini tuh bisa menjalar nggak sih? Kayak biasanya nyeri itu pergi terus kira-kira bedanya dengan nyeri yang biasa, Nyeri yang capek doang gitu. itu ada nggak? Kalau misalkan nyeri capek buat istirahat selesai, tapi dia nanti akan muncul lagi. Oke. Nggak yang langsung hilang. Misalkan nih hari ini sakit punggung, terus besoknya udah enggak. Tapi akan ada saat dimana dia mungkin salah ngangkat, nah itu bakal tambah malah parah low back pain-nya itu. Oke. Terus ketika kita ngerasa kayak gitu nih, ini kan biasa terjadi di rumah. Iya. Nah ini hal pertama kali yang kita lakukan ini sebenarnya apa sih Mbak Dias? Boleh dikompres es dulu Kak, 15 menit. Oh, Karena oke. 1 kali 24 jam nggak boleh langsung pijet ya Kak. Biasanya kan kalau orang-orang Jawa tuh pijet. Nah ini lagi fase peradangan, jadi nggak boleh pijet. Istirahat dulu dengan tidur dengan kasur yang keras, jangan yang empuk. Karena ketika Oke. kasur empuk itu punggung kita kan akan ikut nekuk. Nah jadi ototnya malah akan terstretching atau terulur terus menerus. Oke. Iya, low back pain ini soalnya dari postur kita kerja yang salah ini bisa menyebabkan low back pain. Oke. Iya, kayak sama Kalista juga ya? betul. Karena kita kan kalau duduk nih kakinya begini satu. Iya, kayak gitu. Oke, baik. Bahkan anak-anak sekarang itu anak-anak muda udah pada kena Kak. Jadi bukan hanya untuk kasus degeneratif orang tua atau udah ibu melahirkan, itu Wow. enggak. Jadi ada anak SD yang sudah sakit punggung. Wow. Iya, Ini karena yang sering main handphone. Jadi kan dia Oke. bungkuk terus. Baru. Iya, posisinya salah. Jadi tumpuannya itu malah di tulang ekornya. Oh, seperti Iya, itu betul. ya. Baru aja mau aku tanya ini. Oh iya, jangan sekarang malah anak-anak. Iya. Oh, biasanya Iya, malah betul. anak-anak kecil. Enggak, maksudnya anak SMP udah mulai ada kasus, sekarang udah banyak. Enggak hanya, kalau dulu kan lebih Cenderung ke 25 orang tahun ke tua. atas lah ya, atau banyak karena trauma after melahirkan kayak gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak SMP, SD pun juga udah ada Wow. Kak. Karena kurang gerak itu Iya betul, tadi. iya. Waduh, emang ya kalau mager tuh emang apa namanya, nggak bisa bikin apa-apa, nggak Iya, menghasilkan betul, sesuatu iya. juga ya, malah Oke, bikin betul. badan kita nggak enak. Iya. Oke, bicara soal pemicu nih, kira-kira apa aja sih yang paling beresiko orang itu terkena LBP ini sendiri? Apakah faktor usia di atas 30 tahun? Ini Ya. udah harus mulai waspada nih Mbak Dias. Betul. Karena kalau di atas 30 tahun itu fleksibilitas otot kita sudah berbeda. Oke. Padahal kita kalau udah di usia itu mager kan Kak. Mhm. Suruh olahraga, aku udah capek kerja gitu. Ya makanya padahal di fase itu fleksibilitas otot udah berkurang dan harus disuruh olahraga tapi kitanya mager. Olahraga itu nggak harus yang apa namanya ngangkat beban gitu, enggak. Kita stretching dulu deh biar apa namanya fleksibilitas ototnya terjaga. Karena Oke. otot kan tarik menarik. Ketika dia yang satu kaku, nah dia akan mempengaruhi otot yang lain. Kayak gitu. Oke, olahraga tiap hari minimal banget nih yang bisa kita lakukan ketika kita jadi orang yang sibuk ya. Boleh. Stretching banyak kok yang bisa dilakukan dalam keadaan duduk kayak gini juga bisa. Oke, Iya. minimal berapa menit ini Mbak Dias? 8 hitungan 8 kali pengulangan lah ya.
nggak ada menit, nggak sampai menit lah nggak- ya, nggak nggak ada sampai menit. 5 menit lah ya. Boleh nih sambil kayak gini, bungkuk-bungkuk kayak gitu. Oke. Bisa sambil main handphone, kakinya digerak-gerakin gitu juga bisa. Oke, jadi itu semua nggak menghalangi ya kesibukan Betul, kita, iya. tergantung niatnya aja. Betul. Oke, Sobat Gemilang, apakah Anda sekarang ini yang mungkin lagi nonton di rumah melalui Instagramnya RSUD Merah Putih sudah melakukan stretching sedikit-sedikit, ringan-ringan aja, boleh ya disarankan ya Mbak Dias ya. Oke, lanjut lagi Mbak Mbak Dian ya. Yes. Oh, Mbak Dias. Mbak Dias, Ya. bagaimana gaya hidup juga kayak seperti berat badan atau jenis pekerjaan tertentu, dan ini seberapa besar pengaruh terhadap beban tulang belakang kita sendiri nih Mbak Dias? Pengaruhnya sangat besar ya Kak, apalagi kalau obesitas. Karena kalau obesitas tuh rata-rata otot-ototnya itu dari otot perut juga lemah, otot belakangnya juga lemah. Ya itu harus tetap, nanti dia akan ngaruh ke lain-lain, bukan hanya low back pain aja. Oke. Jadi ke lutut, ke tumit nanti akan mempengaruhi itu. Apalagi kalau beban pekerjaan yang ngangkat-ngangkat berat, nah itu juga sangat berpengaruh terhadap nyeri punggung ini. Oke. Tukang kuli kayak gitu ibaratnya lah ya. Nah itu. Contoh tidak usah jauh-jauh. Teman saya perawat yang sering ngangkat-ngangkat pasien kan, kalau misalkan mau oke. menggeser, mereka kan menggeser kalau pasien kan gak bisa milih ya, mau yang gede mau yang kecil lah. Itu kan gerakan mendadak ya. Nah itu kadang bisa bikin nyeri punggung. Oke. Nah, kalau misal nih kita mau ngangkat galon itu sendiri, Posisi yang benar. posisi Ya, yang biar- benar ya. ini seperti apa sih? Jongkok dulu Kak. Mhm. Jadi tidak langsung bungkuk ke bawah. Aha. Jadi kita jongkok dulu, baru dinaikin. Oke. Jadi tidak langsung bungkuk naik. Mhm. Kayak gitu. Oke, itu untuk kasus yang mengangkat yang berat ya. Kalau Iya. yang ringan-ringan kayak misal bolpen jatuh, apa kita juga sama kayak duduk Oh nggak apa-apa sih jongkok kalau dulu? itu, karena kan nggak ada beban ya. Cuman Oh, kalau jadi misalkan ini- memang ada dia udah bermasalah dengan punggungnya, contoh kayak otot pahanya sudah kaku, nah itu akan cong gitu. Oke. Ya makanya kalau kita sadar sebenarnya dari SMP aja kita udah fleksibilitasnya bagus nih. Pegang lutut bisa, coba kalau sekarang. Pegang tumit deh. Jari ini ibu jari kaki. Udah nggak bisa ya. Itu udah Oke. menandakan kalau fleksibilitas kita udah menurun. Udah berkurang Iya, betul. ya. Oke, aduh. Sobat Gemilang, gimana nih dengan Anda? Apakah juga ini sudah terasa di umur-umur yang sekarang? Oke, buat Anda yang maybe pengen bertanya, Kalista kali ini membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Mbak Dias, kita break sejenak. Boleh. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait Ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan Ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, bye-bye low back pain. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita, Mbak Laksmi Widyastuti selaku fisioterapi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ayo Sobat Gemilang, Anda yang pengen daftar ataupun berobat di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, ini reservasi ada di s.id/RSUD-MP. Terus Anda bisa klik daftar online. Customer service-nya ada di 0811-258-6000. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan juga live Instagram di Instagramnya RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Mbak Dias masih stay ya? Oke Mbak Dias, kita kembali ke topik lagi, bye-bye low back pain. Nah, gimana nih cara kita untuk memilih tidur yang berkualitas untuk biar kita tuh terhindar dari serangan nyeri punggung ini? Okay. Ada caranya nggak sih atau tips-tips yang bisa kita lakukan? Monggo. Yang paling penting itu adalah kasur ya Kak. Oke. Kasur terlalu empuk itu juga nggak bagus untuk tulang, karena kan kalau empuk itu kan dia Kak ambles ya. Makanya dia tulang yang belakang itu malah akan ketarik terus menerus. Sedangkan kan kita udah memakai aktivitas sehari-hari. Ketika kita tidur kan harusnya rileks. Nah, tapi ini malah dibuat ketarik terus. Jadi nggak ada waktu istirahatnya. Makanya kalau disarankannya sih kasurnya tetap yang keras. Oke, Betul, padahal jadi kasur empuk tuh enak. Wah, kalau saya malah pakai kasur empuk sakit badan, badannya sakit semua. Oke. Iya, dan bantalnya juga jangan terlalu tinggi ya, karena kalau ketika bantalnya tinggi kan nanti kita malah lebih ke nunduk. Low back pain-nya nggak kena, malah atasnya yang kena, jadinya nunduk begini. Oke, baik. Jadi sarannya adalah pakai kasur yang keras. Iya, yang keras. Jadi ketika bangun tidur nggak nyeri. Kalau misalkan aduh aku bangun tidur kok masih badanku nggak enak, ya udah evaluasi dulu tuh kasurnya. Oke, kalau nggak punya banget nih yang kasur yang keras, bisa di bawah lantai seperti itu? Benar, kasih karpet lah ya, kalau nggak masuk angin Kak. Ya maksudnya kayak gitu juga. Iya boleh. Oke, itu juga boleh jadi pilihan. Sih, ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, Mbak Dias. Ya. Kira-kira tanda bahaya yang menunjukkan kalau kita tuh lagi nyeri punggung dan itu bukan sekedar pegel biasa dan harus segera dibawa ke dokter. Ini seperti apa tanda-tandanya?
kalau udah merasakan nyeri hebat, dimana sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nah terus ada kesemutan, udah ada rasa panas, itu berarti udah terkena sarafnya ya. Jadi nanti biar diperiksa lebih lanjut di rongsen, biar nanti kita tahu oh ini saraf kejepit atau ada pengapuran atau ada geser tulangnya kayak gitu. Nyeri panasnya itu di mana? Di bawah, di belakang? Di atau? belakang, tapi yang sudah menjalar sampai kaki gitu juga banyak banget. Jadi kesemutan 2 kaki, terus rasanya tuh panas kayak terbakar. Itu udah ciri-ciri sarafnya kena sih. Ada ciri-ciri lain lagi nggak yang kira-kira mungkin sahabat Gemilang juga pernah rasakan seperti itu? Ya, Ciri-ciri spesifiknya selain dari nyeri panas yang ada di punggung, nyeri selain punggung kesemutan. hebat. Udah sampai bener-bener nggak tahan, sampai mau miring aja udah kesakitan banget. Nah itu harus benar-benar ke dokter sih ya, jangan ke tukang pijat. Itu dulu lagi ya. Iya jangan. Kalau kita Atau datang kretek-kretek juga jangan ya kak. jangan. Jangan. Oh, nggak disarankan ya. Iya nggak disarankan. Apalagi ibu hamil ya. Wow. Waduh jangan, kasihan tuh. Kasihan bayinya juga. Iya betul. Kalau kita datang ke fisioterapi sendiri, pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan? Apakah langsung di terapi atau ada pengecekan postur atau gerakan terlebih dahulu atau apa gitu Mbak Dias? Nah kalau di Merah Putih sendiri kita sudah punya alurnya, jadi kita ketemu dokter rehabilitasi medik dulu. Nah nanti sama dokter rehabilitasi mediknya nanti diperiksa, dites, oh ini sakit nyeri punggungnya tuh karena ada pemendekan otot atau memang karena ada pergeseran tulangnya atau ada pengapuran kayak gitu. Apa karena nyeri punggungnya ternyata skoliosis kayak gitu, nanti dari dokternya yang memberikan pemeriksaan, terus dari fisioterapinya melakukan treatmentnya begitu. Jadi kita datang ke RSUD Merah Putih, Iya. terus ke dokter Rehabilitasi rehabilitasi medik, seperti itu. ya betul. Baik. Ini bisa dilakukan di RSUD Merah Putih sendiri Iya bisa. di hari Di hari Senin sampai Kamis untuk dokter rehabilitasi mediknya. mulai Untuk pukul yang pakai BPJS. Kalau yang umum juga sama sih, semuanya sama Senin sampai Kamis. pada pukul. Kalau untuk dari hari Senin jam 7 sampai jam 10 aja kak. Tapi kalau yang Selasa sampai Kamis bisa sampai jam 11. Dari jam 7 sampai jam 11 sih. pendaftarannya. Baik, siap. Jangan lupa sobat Gemilang, buat anda yang maybe sekarang ini lagi kebetulan nyeri-nyeri punggung karena kemarin juga habis lebaran juga ya. Iya, betul. Banyak aktivitas kita memasak. Mudik-mudik. Nah itu anda bisa periksa di dokter rehabilitasi yang ada di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ini setiap hari Senin sampai Kamis. Di hari Senin jam 7 sampai jam 10 dan di hari Selasa sampai Kamis di jam 7 sampai 11. Jangan lupa buat anda yang maybe sekarang ini pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di line WA 081578968968. Mbak Dias, lanjut lagi. Banyak yang takut gerak kalau lagi sakit pinggang. Nah, ini yang dilakukan apakah benar malah kita nggak gerak? Atau gerak itu malah lebih penting buat pemulihan dari LBP ini sendiri, Mbak Dias? Kalau untuk kasus awalnya tidur dulu aja kak. Tidur dulu, jadi jangan terlalu banyak gerak. Karena kalau buat gerak aja kan nyeri kan, ya istirahatkan dulu aja. Tapi dengan posisi yang benar. Kalau misalkan nyeri banget boleh kompres es dulu. 15 menit. Nah nanti kalau misalkan udah lumayan membaik, misal mau periksa gitu boleh buat anti nyeri atau apa kayak gitu. Oke deh, siap. Terakhir nih, pesan atau tips yang mungkin sedari tadi belum disampaikan dari Mbak Dias ini sendiri tentang LBP ini sendiri, monggo. Rajin olahraga ya. Dan rajin stretching karena semakin kita usianya bertambah harusnya semakin rajin olahraga. Karena olahraga sekarang kan banyak banget ya. Pilates itu juga bagus banget buat fleksibilitas, buat penguatan, itu juga bagus. Berenang juga bagus untuk yang buat low back pain. Tapi kalau low back pain itu nggak boleh bersepeda ya kak.
Karena Oh, kan dia nggak boleh? bungkuk, iya dia karena Oke. bungkuk. Kalau yang bersepeda itu bagusnya untuk yang sakit lutut. Kalau Mhm. yang sakit punggung bagusnya yaitu pilates, yoga atau berenang. Oke, itu aja. Sama Oh peregangan ya, sedikit. iya betul, stretching. Tetap Oke. harus melakukan stretching. Karena Oke. buat menjaga fleksibilitas otot. Ingat, semakin tua semakin mengecil, mengkeret ya. Ototnya mengkeret ya. Fleksibilitasnya Iya berkurang. betul, fleksibilitasnya berkurang. Oke, terakhir deh buat sobat Gemilang semuanya, Apa? biar nggak terkena dari Low back pain. LBP ini, monggo. Buat teman-teman ya itu tetap olahraga ya, tetap stretching, intinya itu sih Kak. Kalau biar tidak terkena, karena menjaga otot itu ya sama aja menjaga postur kita buat tetap baik. Oke, Jadi jangan mager-mager ya, jangan nge-game terus. perlu pergerakan Iya, di tubuh kita betul. sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Dias. Ini selaku fisioterapi dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang kali ini sudah memberikan informasi kepada kita semua tentang low back pain, dan semoga sehat selalu, sukses selalu Amin, Mbak amin. Dias. Terima kasih Kak. Dan semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat Gemilang Amin. semua di rumah. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, terima kasih telah bersama kami, dan jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Kalista Absari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.